Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkatut Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, selalu menyertai kita dalam setiap tugas dan pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati kita. Dan pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menyertai dan melindungi kami. Dan sebagai ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kami selalu dekat kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang kita renungkan pada hari ini terambil dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai 17. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan pesan Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami aniaya ketika mereka datang dan menyampaikan berita Injil, dan mereka mengaku Yesus di depan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan diseret dan mereka akan disidang, mereka akan dianiaya. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, hendaklah mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di tengah-tengah tekanan dan situasi apapun, Yesus menyampaikan kepada mereka agar mereka jangan khawatir tentang apa yang harus mereka katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa di surga yang akan berkata-kata di dalam kamu. Hal ini terlihat jelas di dalam ayat yang ke-19 sampai 20. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan Yesus kepada murid-muridnya ini justru yang akan dialami oleh Petrus dan Yohanes setelah Yesus naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes melayani di rumah bait Allah. Mereka menyembuhkan orang lumpuh yang sudah lumpuh selama 40 tahun. Karena peristiwa itu, Petrus dan Yohanes harus dihadapkan di dalam sebuah sidang oleh para pemuka agama, imam besar, ahli Taurat, seperti yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai 22. Tetapi di sana kita melihat bagaimana Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus
Ia menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam sidang itu kepada mereka. Ia dengan semangat menjawab semua pertanyaan itu. Para pemimpin sidang itu, mereka merasa heran dengan Petrus dan Yohanes, karena Petrus dan Yohanes adalah bukan orang yang terpelajar, melainkan mereka hanyalah murid Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan dan yang kita pelajari pada hari ini, kita diajarkan agar berani dalam menyampaikan berita Injil dimanapun kita berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menuntun kita dalam menyampaikan berita Injil. Mungkin dalam situasi tekanan pemerintahan ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang merasa kita sebagai orang yang minoritas, yang ditekan oleh situasi. Tetapi percayalah bahwa kita bukan berjalan sendirian. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, Dia yang akan selalu menolong kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bagaimana Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan situasi tekanan di dalam sidang itu. Tetapi justru Petrus dan Yohanes dengan yakin dan penuh dengan Roh Kudus, mereka dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, Ia telah menyatakan keselamatan kepada kita, dan hanya Dialah satu-satunya juru selamat kita. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang menjamin keselamatan kepada kita. Dan karena Petrus dan Yohanes yang menjawab dengan penuh bijaksana, para pemimpin sidang itu pun heran ketika mereka mendengar setiap jawaban dari Petrus dan Yohanes. Karena Petrus dan Yohanes adalah bukan orang yang terpelajar, mereka hanyalah murid Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada dan dalam situasi dan keadaan apapun, sampaikanlah berita Injil kepada seluruh dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Roh Kudus yang kita miliki, Dia yang akan memimpin kita, menuntun kita dalam menyampaikan berita Injil. Dan Tuhan yang selalu menyertai, membimbing kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kami selalu diajarkan untuk berani dalam memberitakan berita Injil. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, dan kami percaya dalam setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada, dalam situasi dan keadaan apapun, baik itu sakit maupun dalam permasalahan apapun, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai, menolong kami, membimbing kami dalam menyampaikan berita Injil ya Tuhan.
Bapa di surga, pada kesempatan hari ini, hamba berdoa buat mereka yang akan mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menolong mereka, melindungi mereka, dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.